Halo semuanya, nama saya Dewi Astuti dari program Non-Degree Continuation BIDS di Sekolah Data Pekmen. Kali ini saya akan mempresentasikan Analysis on Factors that Contributes to Sleep Disorders. Outline saya sebagai berikut. Di dunia yang serba cepat ini, pentingnya tidur malam yang nyenyak sangat ditekankan. Gangguan tidur telah menjadi masalah umum dan mengkhawatirkan, mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Sebagai penyedia layanan kesehatan, kami menganalisis tidur sebagai proses fisiologis mendasar yang memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Proyek ini bertujuan untuk mempelajari ranah gangguan tidur dari perspektif statistik dan menjelaskan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur para karyawan, sehingga memungkinkan pemilik bisnis membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan program kesehatan karyawan dan mengoptimalkan produktivitas. Dengan meningkatnya prevalensi masalah terkait tidur, semakin penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan tidur. Analisis ini akan memeriksa hubungan antara faktor demografis, gaya hidup, dan kesehatan yang berbeda, yang menyebabkan terjadinya gangguan tidur. Dengan menggunakan kumpulan data gangguan tidur, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola kunci dan prediktor potensial gangguan tidur melalui berbagai teknik statistik, termasuk model regresi dan ANOVA. Temuan dari analisis ini dapat memberikan wawasan tentang intervensi yang ditargetkan untuk meningkatkan kesehatan tidur. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menerapkan model regresi linier ke data terkait tidur untuk melakukan analisis yang komprehensif. Melalui analisis ini, kami bertujuan untuk mencapai tujuan berikut. Mengidentifikasi jenis gangguan tidur di antara populasi karyawan, menentukan faktor yang secara signifikan mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur, menjelajahi korelasi antara pola tidur dan metrik kinerja terkait profesi, mengusulkan strategi berbasis bukti untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan tidur di antara karyawan, memberikan wawasan praktis bagi organisasi untuk menerapkan program kesehatan untuk mengatasi masalah terkait tidur dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Kumpulan data kesehatan tidur dan gaya hidup diperoleh dari Kaggle dan terdiri dari berbagai variabel yang terkait dengan tidur dan kebiasaan sehari-hari. Terdapat 13 detail variabel yang termasuk ke dalam 5 kategori, yaitu profil pribadi, metrik tidur komprehensif, faktor gaya hidup, kesehatan kardiovaskular, dan analisis gangguan tidur. Ada 5 tahapan proses pembersihan data, yaitu 1. Menghapus variabel yang tidak digunakan, yaitu ID orang. 2. Menyederhanakan nama kolom dengan mengubahnya menjadi huruf kecil dan mengganti spasi dengan garis bawah. 3. Memeriksa jumlah nilai unik di setiap kolom. 4. Memeriksa nilai yang hilang dan data duplikat. Hasilnya, data bersih tidak ada nilai yang hilang. Tidak ada data duplikat. Nilai none dalam gangguan tidur berarti tidak ada gangguan tidur. Jadi, itu bukan nilai yang hilang. Sehingga kami kodekan sebagai tidak ada atau none. Nilai none dalam gangguan tidur berarti tidak ada gangguan tidur. Jadi itu bukan nilai yang hilang, sehingga kami kodekan sebagai tidak ada atau none. 5. Mengubah parameter kategoris. Profesi. Beberapa profesi kurang terwakili dalam data, sehingga sulit untuk menarik kesimpulan yang bermakna. Jadi, profesi dengan data kurang dari 20 buah digabung ke dalam kelompok tidak diketahui. Lalu, pekerjaan perwakilan penjualan dimasukkan ke kelompok tenaga penjualan. Kategori BMI. Distribusi antara kategori kelebihan berat badan dan normal seimbang. Namun, ada kesalahan ketik dalam label kategori normal weight yang akan dikoreksi menjadi normal. Pola tidur dan tekanan darah. Dalam penelitian lain, pola tidur secara signifikan memprediksi tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik, sehingga penting untuk membagi tekanan darah ke dalam dua kategori itu secara rinci. Oleh karena itu, variabel tekanan darah kami hapus. Ada 2 langkah exploratory data analysis. Yang pertama, statistik deskriptif. Usia rata-rata adalah 42 tahun.
Durasi tidur rata-rata 7,13 jam dengan peringkat kualitas yang layak 7,31 dari 10. Individu berolahraga sekitar 59 menit setiap hari, tetapi jumlah langkah mereka 6.816 langkah, di bawah 10.000 langkah yang direkomendasikan. Tingkat stres rata-rata sedang di 5,38 dari 10. Detak jantung rata-rata 70 beat per menit adalah normal, sedangkan tekanan darah 128/84 mendekati batas atas normal. Secara keseluruhan kelompok ini tampak relatif sehat, tetapi beberapa mungkin menghadapi resiko karena stres, aktivitas yang tidak memadai, atau tekanan darah tinggi. Di bar chart ini, ditemukan tidak ada outlier dalam data, menunjukkan bahwa kumpulan data telah dibersihkan atau relatif bebas dari nilai ekstrim. Semua parameter tampaknya secara intuitif terkait dengan kualitas tidur, menunjukkan relevansi potensial mereka untuk analisis statistik selanjutnya. Jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama, dan sebagian besar usia mereka antara 30 sampai 45 tahun. Ada pola eksponensial pada kualitas tidur dengan sebagian besar responden memiliki kualitas tidur lebih dari 5. Sebagian besar orang memiliki BMI normal yang berhubungan langsung dengan distribusi gangguan tidur yang menunjukkan jumlah orang dengan dan tanpa gangguan tidur yang sama. Durasi tidur, tingkat aktivitas fisik, dan tingkat stres didistribusikan secara merata. Langkah harian menunjukkan pola distribusi normal. Yang kedua adalah analisis variabel numerik dan kategoris. Ada 8 visualisasi yang dilakukan untuk tahap ini. Yang pertama, numeric box plot. Ini adalah menganalisis distribusi semua variabel numerik. Sebagian besar variabel seimbang ditemukan, sebagian besar variabel terdistribusi dengan baik tanpa outlier yang signifikan, kecuali untuk detak jantung dengan beberapa nilai di atas 80 bpm. Durasi tidur 6,5 sampai 7,5 jam dan kualitasnya 5 sampai 9 adalah konsisten. Aktivitas fisik 50 sampai 70 menit. Tingkat stres 4 sampai 7. Langkah harian 5.000 sampai 8.000. Ini sedang. Tekanan darah berada dalam kisaran normal dengan nilai sistolik 120 sampai 140 dan diastolik antara 80 sampai 90. Yang kedua, numeric correlation matrix. Ini adalah analisis korelasi antara semua variabel numerik. Ditemukan kualitas tidur berkorelasi positif dengan durasi tidur dan negatif dengan stres. Aktivitas fisik mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Usia sangat terkait dengan tekanan darah yang lebih tinggi. Detak jantung berhubungan negatif dengan kualitas tidur dan berhubungan positif dengan stres. Langkah harian sangat terkait dengan keseluruhan aktivitas fisik. Temuan ini menunjukkan stres, aktivitas tidur, dan kualitas tidur. Temuan ini menunjukkan stres, aktivitas, dan durasi tidur sebagai faktor kunci yang mempengaruhi kualitas tidur. Ketiga, numeric pair plot. Ini adalah analisis kualitas tidur di antara semua variabel numerik. Ditemukan, kualitas tidur meningkat dengan durasi tidur yang lebih lama dan aktivitas fisik yang lebih banyak, tetapi menurun dengan stres dan detak jantung yang lebih tinggi. Usia berkorelasi positif dengan tekanan darah yang lebih tinggi. Stres mengurangi durasi tidur dan kualitas tidur. Stres diturunkan dengan aktivitas fisik yang banyak. Langkah harian sangat terkait dengan aktivitas fisik secara keseluruhan. Faktor-faktor stres, aktivitas, dan durasi tidur sangat mempengaruhi kualitas tidur. Keempat, kategoris bar plot. Ini adalah analisis gangguan tidur antara kategori BMI dan jenis kelamin. Sleep apnea lebih sering terjadi pada perempuan dan individu yang kelebihan berat badan atau obesitas. Insomnia lebih umum terjadi pada pria dan mereka yang kelebihan berat badan. Sebagian besar individu dengan berat badan normal bebas dari gangguan tidur. Secara keseluruhan, gangguan tidur lebih sering terjadi pada wanita dan mereka yang memiliki berat badan yang lebih berat. 5. Kategoris count. Ini adalah analisis gangguan tidur di kalangan profesi. 3 pekerjaan teratas penderita insomnia adalah tenaga penjualan, guru, dan akuntan. 3 profesi teratas tanpa gangguan tidur adalah dokter, insinyur, dan pengacara.
perawat memiliki insiden sleep apnea tertinggi, sedangkan guru dan tenaga penjual memiliki tingkat insomnia tertinggi. 6. Kategoris box plot. Ini adalah analisis gangguan tidur antara beberapa variabel numerik. Usia. Individu penderita sleep apnea cenderung lebih tua. Kualitas tidur. Penderita insomnia dan sleep apnea melaporkan kualitas tidur yang lebih rendah dibanding mereka yang tidak memiliki gangguan. Aktivitas fisik. Penderita sleep apnea umumnya lebih aktif, sedangkan penderita insomnia memiliki tingkat aktivitas yang lebih rendah. Tingkat stres. Insomnia dikaitkan dengan tingkat stres yang lebih tinggi, diikuti oleh sleep apnea. Tekanan darah sistolik dan diastolik lebih tinggi pada individu dengan sleep apnea. 8. Kategoris box plot. Ini adalah analisis durasi tidur dan kualitas tidur di antara profesi. Durasi tidur. Perawat dan insinyur memiliki durasi tidur yang lebih lama, sedangkan tenaga penjualan dan guru memiliki durasi tidur terpendek. Kualitas tidur. Perawat dan insinyur memiliki kualitas tidur yang lebih baik, sementara guru dan tenaga penjualan memiliki kualitas tidur yang lebih rendah. Secara keseluruhan, perawat dan insinyur lebih baik dalam hal tidur, sementara tenaga penjualan dan guru berjuang untuk mendapatkan durasi dan kualitas tidur yang baik. 8. Kategoris line plot. Ini adalah analisis kemungkinan gangguan tidur berdasarkan kualitas tidur pada berbagai usia. Ditemukan fluktuasi pada usia yang lebih muda, antara 27 sampai 34. Di sini menunjukkan kemungkinan probabilitas gangguan tidur yang lebih tinggi. Di antara usia 35 sampai 43, kualitas tidur relatif stabil dan lebih tinggi, menunjukkan kemungkinan gangguan tidur yang lebih rendah. Dari usia 44 hingga 48, ada penurunan kualitas tidur yang nyata, mengindikasikan meningkatnya gangguan tidur pada rentang usia ini. Kualitas tidur meningkat secara signifikan sekitar usia 50-an dan tetap tinggi dan stabil hingga usia 59 ke atas, menunjukkan berkurangnya kemungkinan gangguan tidur di masa ini. Ini adalah alur terstruktur yang mempertimbangkan konteks penelitian, jenis variabel yang terlibat, hipotesis yang akan diuji, dan wawasan yang ingin kami peroleh dari analisis tersebut. Kami melakukan pengkodean label untuk variabel kategoris di X untuk mengubah data kategoris ke format numerik. Dengan begitu, dapat lebih mudah diproses oleh algoritma mesin learning. Sekarang ada 12 kategori dalam format numerik, dan kita bisa membuat model berbasis non-pohon seperti regresi linear atau regresi logistik. Variabel kategoris yang dikodekan label memungkinkan model untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara fitur-fitur ini dan variabel target, misalnya keberadaan atau tingkat keparahan gangguan tidur, memungkinkan pelatihan model dan prediksi yang lebih baik untuk gangguan tidur. Kami kemudian melatih pengklasifikasian random forest untuk mengekstrak kepentingan fitur. Analisis pentingnya fitur dari random forest mengungkapkan bahwa faktor paling signifikan dalam memprediksi gangguan tidur adalah tekanan darah sistolik dengan kepentingan sekitar 19%. Ini diikuti oleh tekanan darah diastolik, kategori BMI, pekerjaan, usia, level aktivitas fisik, dan fitur lainnya. Kami kemudian mengecualikan variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan pada kondisi gangguan tidur, yaitu tingkat stres, kualitas tidur, detak jantung, durasi tidur, dan langkah harian. Tes ANOVA satu arah ini dilakukan pada beberapa variabel independen, menguji bagaimana jenis kelamin, profesi, kategori BMI, dan durasi tidur berdampak pada satu variabel dependen dengan nilai P di bawah tingkat signifikansi yang dipilih, yaitu 0,05, yang menunjukkan perbedaan kelompok yang signifikan secara statistik. Tes ANOVA menguji hipotesis 0 bahwa rata-rata kelompok yang berbeda berdasarkan variabel kategoris ini adalah sama. Hasilnya menunjukkan jumlah kuadrat, derajat kebebasan, F statistik, dan nilai P untuk setiap variabel membantu menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata di setiap kelompok. Singkatnya, keempat variabel memiliki dampak yang signifikan secara statistik pada gangguan tidur dengan profesi, kategori BMI, dan durasi tidur,
menunjukkan efek yang sangat kuat. Tes kategori BMI dan gangguan tidur. Nilai P jauh lebih kecil dari nilai tipikal tingkat signifikansi. Jadi kami menolak hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada hubungan antara kategori BMI dan gangguan tidur. Dengan demikian, ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara kategori BMI dan gangguan tidur, menunjukkan bahwa klasifikasi BMI individu terkait dengan apakah mereka mengalami gangguan tidur. Kedua, tes profesi dan gangguan tidur. Kali lagi, nilai P jauh di bawah nilai umum ambang signifikansi, menunjukkan penolakan hipotesis 0 bahwa tidak ada hubungan antara profesi dan gangguan tidur. Artinya, ada hubungan antara profesi dan gangguan tidur, menyiratkan bahwa jenis profesi seseorang terkait dengan kemungkinan mengalami gangguan tidur. Berdasarkan hasil uji statistik sebelumnya, diketahui ada beberapa variabel yang secara signifikan mempengaruhi kondisi kebiasaan tidur yang buruk. Kami memprioritaskan variabel ini dalam membangun model regresi. Model regresi ordinary least square atau kuadrat terkecil biasa adalah metode yang banyak digunakan untuk memperkirakan koefisien dalam model regresi linier yang menggambarkan hubungan antara satu atau lebih variabel kuantitatif independen dan variabel independen, apakah itu regresi linear sederhana atau berganda. Kinerja OLS sering diukur menggunakan statistik R kuadrat. Kuadrat terkecil mengacu pada meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat atau SSE. Metode alternatif untuk OLS termasuk estimasi kemungkinan maksimum dan metode umum momen. Hasil model kinerjanya R kuadrat menunjukkan 56,2% varians dalam variabel gangguan tidur, dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Adjusted R squared 0,556 menunjukkan sedikit penurunan setelah memperhitungkan jumlah prediktor, menunjukkan kecocokan yang cukup baik. F statistik 35,49 dengan p-value 1,39 E-56 berarti model secara keseluruhan signifikan secara statistik. Ini adalah prediktor signifikan dari berbagai profesi. Di sini kita lihat tenaga penjualan dan guru tidak signifikan pada P kurang dari 0,05. Untuk kategori BMI yang overweight atau kelebihan berat badan, P sama dengan 0,914 yang tidak signifikan. Prediktor lainnya, usia, tingkat aktivitas fisik, diastolik, dan sistolik tidak signifikan secara statistik karena nilai P-nya lebih dari 0,05. Masalah multikolinearitas. Di sini, nomor kondisi model 7,11 E plus 03 menunjukkan potensi masalah multikolinearitas di antara prediktor, meskipun belum terlalu parah. Di sini, dibutuhkan eksplorasi faktor inflasi varians atau VIF untuk menilai lebih baik. Ketentuan kesalahan. Di sini kita lihat uji omnibus dan Jark-Bera test menunjukkan residu tidak didistribusikan secara normal yang mungkin menunjukkan beberapa masalah dengan asumsi model. Sementara statistik Durbin-Watson menunjukkan sedikit autokorelasi positif dalam residu, tetapi itu tidak mengkhawatirkan. Secara keseluruhan, model regresi OLS cukup baik untuk menjelaskan variasi gangguan tidur, dengan prediktor utama adalah jenis profesi dan kategori BMI. Ini menunjukkan kecocokan yang sedang, dengan beberapa variabel independen yang menjelaskan gangguan tidur. Ini menunjukkan kecocokan yang sedang, dengan beberapa variabel independen yang menjelaskan gangguan tidur, meskipun tidak semua variabel signifikan secara statistik. Namun adanya multikolinearitas dan potensi masalah dengan normalitas residu mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Secara keseluruhan, analisis mengungkapkan bahwa profesi, kategori BMI, dan durasi tidur semuanya memiliki dampak yang signifikan secara statistik pada gangguan tidur. Tes Chi-square mengkonfirmasi hubungan yang signifikan antara BMI kategori. Tes Chi-square mengkonfirmasi hubungan yang signifikan antara kategori BMI dan profesi dengan prevalensi gangguan tidur pada populasi yang diteliti. Dapat dipahami sebagai berikut. 1. Pengaruh
profesi. Profesi tertentu seperti dokter, insinyur, pengacara, perawat, dan tidak diketahui secara signifikan memprediksi adanya gangguan tidur. BMI dan gangguan tidur. Obesitas sangat berkorelasi dengan gangguan tidur, sedangkan kelebihan berat badan menunjukkan hubungan yang lebih lemah dan tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa obesitas memiliki dampak yang lebih langsung pada kesehatan tidur daripada kelebihan berat badan sedang. 3. Faktor lainnya. Variabel seperti usia, aktivitas fisik, dan tekanan darah diastolik dan sistolik tidak secara signifikan memprediksi gangguan tidur. Bahwa mereka mungkin memainkan peran yang lebih rendah atau dibayangi oleh faktor yang lebih kuat seperti profesi dan kategori BMI. 4. Model fit dan multikolinearitas. Model ini menjelaskan 56,2% dari varians, menunjukkan kecocokan yang sedang. Namun, angka kondisi yang tinggi menunjukkan potensi multikolinearitas yang berarti beberapa prediktor mungkin sangat berkorelasi yang dapat mempengaruhi keandalan perkiraan koefisien. Rekomendasi untuk bisnis. Prioritaskan program kesehatan karyawan, terutama untuk yang menangani obesitas dan kesehatan tidur, karena ini memiliki korelasi yang kuat dengan gangguan tidur. Pertimbangkan untuk menawarkan inisiatif kesehatan khusus untuk profesi yang paling terpengaruh seperti dokter, insinyur, dan perawat. Lalu, terapkan jam kerja fleksibel atau manajemen stres. Rekomendasi untuk eksperimen. Selidiki lebih lanjut hubungan antara BMI dan gangguan tidur dengan fokus pada perbedaan antara kategori kelebihan berat badan dan obesitas. Jelajahi variabel tambahan yang dapat mempengaruhi gangguan tidur tetapi tidak signifikan dalam penelitian ini seperti tingkat stres atau kebiasaan makan. Atasi multikolinearitas dalam model masa depan dengan menyempurnakan atau mengurangi prediktor berkorelasi untuk meningkatkan akurasi dalam memperkirakan efeknya. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan dalam proyek ini. Saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih kepada pihak Pacman atas tugas yang diberikan, sehingga saya bisa mengeksplorasi analisis pengujian ini. Saya taruh akun LinkedIn saya di deskripsi video ini. Saya berharap bisa berbincang dengan rekan-rekan yang memiliki minat di bidang data, atau silahkan tinggal pesan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.